Allah, Allah, Allahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah janji, dan janji Allah pasti benar, bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah lagi, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, Allah izinkan kita, Allah kasih kita kesempatan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita laksanakan. Kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, berharap kepada Allah tabaraka wa taala ibadah kita ini mendatangkan ridhonya Allah tabaraka wa taala kepada kita. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit lagi tentang salah satu di antara kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah alaihi ini ya, tentang zikrullah ya, wa fawaiduhu ya, zikir kepada Allah dan fadilah-fadilahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen coba merangkum ya. Ada 75, ini beliau mencatat ada 75 fadilah keutamaan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kemarin itu sampai di apa ya Pak? Sampai mana nih Pak? Saya nggak ini nih. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, majlis zikir adalah majlis malaikat. Ya, majlis zikir adalah majlis malaikat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan yatatabba'una majalisa dzikri fa idza wajadu majlisan fi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama' qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa a'lamu bihim min aina ji'tum fayaqulun ji'na min indi ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka qal wa madza yas'aluni qalu yas'alunaka jannataka qala wa hal ra'au jannati qalu la ay rabbi qala fa kaifa law ra'au jannati qalu wa yastajirunaka qala wa
mimma yastajirunani qalu min narika ya rab qala wa hal ra'au nari qalu la qala fa kaifa law araynari ra'au nari law arau ya law ra'au nari qalu wa yastaghfirunaka qala fayaqul qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru qala fayaqulun rabbi fihim fulanun abadun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum qala fayaqul wallahu ghafartuhumul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Wih, panjang nih Pak hadisnya Pak. Ini hadis ya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki para malaikat selain malaikat yang menjaga manusia ya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki malaikat selain malaikat yang menjaga manusia, yang berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Apabila mereka menemukan majelis yang di dalamnya terdapat zikir, maka mereka pun para malaikat duduk bersama mereka. Ada yang lihat malaikat sekarang Pak? Ada yang lihat malaikat? Ini ada malaikat nih, bukan nggak ada Pak, ada malaikat ya. Ini kan yang berkata Nabi ya, orang yang paling benar perkataannya ya, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Nabi adalah tidak lain adalah wahyu ya. Jadi udah pasti Pak, kata Nabi, setiap ada majelis zikir yang di situ orang-orang pada berzikir, kita membicarakan tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah berkeliling mencari majelis zikir, kalau ketemu majelis zikir langsung duduk bersama mereka. Ini duduk bersama kita Pak. Jadi ada malaikat ini banyak, jangan-jangan ya. Kata Nabi, mereka para malaikat menunjuk satu sama lain dengan sayapnya untuk menghadirinya. Tuh di situ. Di situ ada majelis zikir. Di situ tuh, di situ. Ayo, kumpul malaikat tuh ya. Hingga para malaikat itu memenuhi majelis itu hingga ke langit dunia Pak. Penuh sama malaikat sampai ke langit dunia. Di mana langit dunia? Wallahu a'lam. Enggak tahu kita. Ya. Buru-buru langit dunia ya. Ngelihat awan aja kayaknya udah jauh banget. Sampai sekarang manusia belum sampai Pak. Belum sampai langit pertama aja, belum sampai langit. Boro-boro ya. Masya Allah. Apabila majelis itu bubar, maka para malaikat pun naik ke langit. Ya. Jadi ini kita Bapak Ibu dihadiri oleh malaikat yang mereka memenuhi majelis zikir ini sampai ke langit dunia. Ya, sampai ke langit dunia. Bahkan dalam riwayat yang lain itu para malaikat itu bukan cuma hadir, tapi mereka mendoakan orang-orang yang hadir, manusia-manusia yang hadir di majelis zikir itu dengan doanya Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka, ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka. Terus malaikat yang sebanyak itu memenuhi sampai ke langit dunia minta agar orang-orang yang hadir di majelis zikir diampuni dosanya, disayangi sama Allah sampai kita bubar Pak. Kira-kira doa malaikat diijabah apa enggak sama Allah? Diijabah Pak. Pantesan orang yang ada di majelis zikir tenang-tenang semua, bahkan sampai ngantuk. Saking tenang sampai ngantuk. Ya. Masya Allah. Apabila majelis itu bubar, maka para malaikat pun naik ke langit. Lalu Allah Azza wa Jalla menanyai para malaikat, dan Allah Maha mengetahui terhadap mereka. Allah nanyain malaikat bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu ya, Allah tahu. Lalu Allah bertanya, dari mana kalian datang? Allah nanya kepada malaikatnya, dari mana kalian datang? Para malaikat menjawab, kami datang dari hamba-hambamu di bumi yang mensucikanmu, mengagungkanmu, mentauhidkanmu, memujimu.
Mereka pun memohon kepadamu, maka Allah berfirman, apa yang mereka minta dariku? Para malaikat menjawab, mereka minta surgamu ya Allah. Kita semua di sini kan minta surganya Allah, ya. Lalu Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat surga? Apakah mereka pernah melihat surgaku, kata Allah. Para malaikat menjawab, tidak wahai Rabb, ya. Lalu Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku? Coba Pak, gimana Pak? Ini Allah yang nanya kepada para malaikat, gimana kira-kira kalau kita bisa melihat atau pernah melihat surganya Allah tabaraka wa ta'ala? Para malaikat berkata, mereka pun memohon keselamatan kepadamu. Allah berfirman, dari mana mereka mohon keselamatan? Para malaikat menjawab, mereka mohon keselamatan dari neraka-Mu wahai Rabb. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Mereka menjawab, tidak. Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka melihat neraka-Ku? Para malaikat berkata, mereka pun memohon ampunan-Mu. Maka Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka, memberikan apa yang mereka minta, dan aku selamatkan dari apa yang mereka ingin selamat darinya. Di tiga Pak ya? Pak, perhati ini, di majelis zikir, ini kalau ada di majelis zikir seperti ini nih ya, di pengajian-pengajian, di taklim-taklim, tiga Pak minta nih. Dan Allah kabulin, ya. Allah kabulin. Apa? Yang pertama minta ampun. Yang pertama minta ampun. Yang kedua minta apa yang kita minta? Kita hajat kita apa? Hah? Habis dipecat, nggak punya kerjaan, ya. Atau apa lagi? Belum bayar kontrakan. Apa lagi? Minta Pak, ya. Minta apa hajat kita? Apa kita lagi kurang, lagi apa? Kita lagi susah apa? Minta Pak, di majelis ini minta sama Allah. Ya, lagi sakit minta sembuh. Lagi sakit minta disembuhkan sama Allah Pak, di majelis ini kesempatan nih. Ya. Siapa yang minta ampun, diampuni sama Allah. Siapa yang meminta akan dikabulkan Allah. Minta apa? Minta hajatnya, minta apa? Bahkan Allah mengatakan, siapa yang minta diselamatkan, Allah akan selamatkan dia. Lalu para malaikat berkata, wahai Rabb kami, di antara mereka ada si fulan, seorang hamba banyak berbuat dosa. Nggak tahu di sini, mudah-mudahan ini semua orang-orang baik-baik semua. Jadi kata malaikat ngelihat di antara orang-orang yang hadir di majelis zikir ini ada si fulan. Ini fulan yuk, banyak dosanya, banyak melakukan perbuatan dosa, dan dia cuma lewat doang. Dia cuma lewat doang, lalu duduk bersama manusia-manusia yang ada di majelis zikir itu. Lalu Allah berfirman, ia pun aku ampuni, kata Allah. Mereka adalah suatu kaum yang tidak celaka siapapun yang duduk bersama mereka. Bahkan seorang yang banyak berbuat dosa dan ia sekedar hadir pun diampuni oleh Allah. Masya Allah. Kayak apa Pak? Kalau masih kagak mau datang juga ke majelis zikir, keterlaluan. Keterlaluan Pak. Ih, Masya Allah. Anehnya banyak ya masih di antara saudara-saudara kita yang apa namanya segen, ya, males, ya. Bawaannya gimana gitu loh, ya, untuk duduk di majelis zikir. Masya Allah. Padahal janji dari Rasulullah SAW, ya, dalam hadis ini, subhanallah, subhanallah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya di majelis itu, ya, orang yang memberikan kajian, judulnya, temanya adalah sesuatu yang kita udah tahu, bahkan kita udah hafal, ya. Biasanya kan kalau kita udah tahu, kita udah hafal, ya gue udah tahu kesini nih, ntar begitu tuh, ntar begini, ntar begini nih, ya gue udah tahu, udah hafal, gitu ya, gitu kan? Udah, aku gak usah datang aja deh, gitu. Karena udah tahu, terus dia udah paham, dia kagak mau datang. Padahal bukan cuma itu di majelis zikir kita dapat ilmu tentang itu, tetapi duduknya aja itu tadi Pak, diampuni, diselamatkan, hajatnya apa yang diminta diberikan sama Allah.
Malaikat juga mohon ampun, Allah maghfir lahu wa marhamhum, terus malaikat doain kita sampai kita bubar majelisnya. Subhanallah. Jadi walaupun kita tahu di majelis itu cuma membicarakan tentang apa, taruhlah misalnya di majelis itu cuma zikir doang, tahlil misalnya ilaha illallah sampai 1000 kali, cuma tahlil doang misalnya, itu pun termasuk majelis zikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Talha berkata, kami sedang duduk-duduk di halaman rumah sambil ngobrol. Abu Talha berkata, kami sedang duduk-duduk di halaman rumah sambil ngobrol. Sering nggak kita gak? Sering nggak kita gitu? Sering ya. Duduk-duduk di depan rumah sambil ngobrol. Lalu Rasulullah SAW datang kepada kami. Datang Nabi. Lalu Nabi bersabda, malakum wali majalisis su'adati ijtanibu majalisas su'adat. Apa manfaatnya, kata Nabi, bermajlis di jalan-jalan? Apa manfaatnya bermajlis di jalan-jalan? Jauhilah majlis-majlis di jalan-jalan. Yang dimaksud Nabi adalah nongkrong-nongkrong ya di jalanan, ngobrol ngalor ngidul kagak jelas yang diobrolin. Jadi kata Nabi, ya, apa manfaatnya bermajlis di jalan-jalan? Maka kami menjawab, kata Abu Talha bersama dengan sahabat-sahabat yang lagi duduk-duduk di depan itu, ya. Maka kami menjawab, kami duduk-duduk untuk sesuatu yang tidak mengapa, karena kami hanya saling memberi peringatan dan saling berbicara. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, imma la fa'addu haqqaha ghaddul basari wa raddus salami wa husnul kalam, kata Nabi. Jika kalian tidak mau meninggalkannya, maka tunaikanlah oleh kalian hak-hak majelis tersebut, yakni menundukkan pandangan, menjawab salam, dan berkata-kata yang baik. Tapi sayang anak-anak muda kita, anak-anak kita kalau nongkrong di pinggir jalan itu ngomongnya nggak bener ya. Oh, ya. Kalau ada yang lewat bukan ditundukin pandangan, maka malah dipelototin, digodain, disuitin lagi, kan gitu ya. Subhanallah. Jadi kata Nabi, kalau memang kita nggak bisa ninggalin tuh lagi duduk-duduk gitu ya, nggak ada apa namanya, padahal sahabat mengatakan nggak ngobrol ngalor ngidul, ngobrolnya tentang apa namanya, saling mengingatkan, saling apa, ngomong yang baik, yang bagus Pak, ngomong-ngomong yang baik, yang bagus. Kata Nabi, kalau memang nggak bisa ditinggalkan juga, ya udah, hak-hak majelisnya ditunaikan. Apa diantaranya? Tundukin pandangan, ngomong yang baik-baik, ya, menjawab salam. Jadi kalau misalnya ada orang lewat, assalamualaikum, ada yang jawab salam, kita jawab waalaikumsalam, begitu, ngomongnya yang baik-baik ya. Jadi Nabi menyuruhnya seperti itu kepada para sahabatnya. Tapi sayang, karena banyak diantara anak-anak muda kita ini, remaja-remaja kita ini nggak tahu tentang majelis, hak-hak majelis yang di jalan-jalan tentunya ya, sehingga mereka, naudzubillah ya, bahkan kemarin ya, tahun baru ya, pas tahun baru subuh 3:30 saya cari-cari informasi, ternyata tawuran, bener tawuran, tapi bukan anak sini yang tawuran, anak gang lancar katanya, di Uber apa namanya, Uber-Uberan gitu ya, tahu yang Uber yang mana yang nggak tahu ya, lewat ke sini, lewat ke masjid sampai ke depan gang rumah saya tuh ada petasan suara jeger tuh apinya, waduh ngeri juga ya. Tapi alhamdulillah bukan anak sini, masih alhamdulillah juga bukan anak sini. Tahun baru Pak, tahun baru Islam Hijrah 1 Muharram, anak remaja kita ubur-uburan. Ada tetangga saya ngelihat lewat jendela, bawa golok, bawa parang, bawa celurit katanya. Wallahu akbar. Pak RW nggak tahu tuh, jangan-jangan nggak tahu ya Pak, nggak tahu.
Ya Allah, tetangga saya sampai apa namanya keluar dari rumahnya takut itu apinya kena tiang kelonongan itu, tiang listrik, apinya mencar gitu hampir ke mobilnya dia, takutnya kena ke mobil, mobilnya meledak, sekampung Pak kebakaran semua. Allahu Akbar. Ini PR buat kita nih Pak, para orang tua, untuk kita mengajarkan anak-anak remaja kita, Bapak Ibu. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah suatu kaum bangkit dari satu majlis, tidaklah suatu kaum bangkit dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir kepada Allah dan mereka tidak pula membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada penyesalan atas mereka di hari kiamat. Jika Allah menghendaki, maka Dia akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki, maka akan diampuni mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurullaha fi kanat alaihi minallahi tiratun wa man taja'a madja'an la yadhkurullaha fi kanat alaihi minallahi tiratun. Siapa saja duduk di suatu tempat ia tidak berzikir kepada Allah, maka atasnya ada satu penyesalan dari Allah. Siapa berbaring di suatu tempat pembaringan di mana ia tidak berzikir kepada Allah, maka atasnya ada satu penyesalan. Oleh karenanya orang yang berzikir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun dia, duduknya dia, berbaringnya dia, pada saat dia tidur, pada saat dia habis makan, biasanya duduk-duduk gitu, yang ngerokok dulu misalnya, atau apa ya, duduk misalnya sambil nurunin makanan yang udah masuk ke perutnya gitu, dia duduk dulu. Nah, itu kalau dia tidak berzikir kepada Allah tabarakallah, maka dia akan mendapatkan penyesalan. Orang yang tidur, dia berbaring, dia pengen tidur, dia nggak berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan penyesalan. Arti kebalikannya, kalau orang yang selalu berzikir dalam keadaan dan dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan dia berbaring, maka dia akan menjadi manusia yang tidak akan pernah menyesal. Bahkan sampai dalam satu riwayat Rasulullah SAW memberitahukan sab'atun yuzallihumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat, yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah tabaraka wa taala. Di antaranya adalah warajulun, yaitu orang yang zakarallaha, berzikir kepada Allah tabaraka wa taala khalian, dalam kesendiriannya, fafadat ainahu, lalu mengeluarkan air mata. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad uqri ummataka minni assalam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbati atbatul ma wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di malam aku diisrakan. Jadi pada saat Nabi Isra Mi'raj,
Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa tanah surga itu baik, tanah surga itu subur dan airnya segar, dan tanah surga itu rata dan tidak memiliki pepohonan. Lalu Nabi Ibrahim ngasih tahu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kan Nabi Ibrahim udah ngelihat surga berarti ya. Nah, diperlihatkan oleh Allah surga itu, kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada umatmu. Ya, sampaikan pula bahwa tanah surga itu subur, airnya seger, tanahnya rata, nggak ada pohonan. Maka sesungguhnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tanaman-tanaman surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita banyakin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berarti kita nanam pohon di surga, Pak. Makin banyak tanaman pohon kita di surga. Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu takhlatun fil jannah. Siapa saja yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka ditanam baginya sebatang pohon kurma di surga. Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrat kanat lahu adla ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumuhu dhalik hatta yumsiya walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bi illa ahadun 'amila aktsara min dzalik. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 100 kali. Bukan 3 kali, bukan 10 kali. 100. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya mau tambahkan gini. Kalau kita zikir, yang pertama ambil zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ambil zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan Nabi, yang diajarkan Nabi. Ambil itu dulu, itu yang pertama. Ya. Kalau misalnya nggak ada yang dicontohkan Nabi, nggak ada yang diajarkan sama Nabi, ya baru cari yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh sahabat Nabi. Kalau nggak ada, cari tabi'in, generasi setelah sahabat. Kalau nggak ada, tabi'ut tabi'in, setelah tabi'in. Kalau nggak ada, ya ulama, imam-imam mazhab misalnya, atau ulama-ulama yang kita kenal, mereka ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang juhud misalnya. Itu begitu, Pak. Ngambil zikir seperti itu. Ya. Jadi jangan serampangan. Seenaknya gitu loh, ya. Begitu juga dengan jumlah zikir yang kita ucapkan. Kalau Nabi misalnya nih, contoh misalnya, Nabi misalnya selesai sholat, Nabi berzikir, membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya udah, yang dicontohkan Nabi begitu. Jangan dilebih-lebihin, jangan ditambah-tambahin. Kalau mau tambahin entar setelah sholat, mau 1000 kali, mau 1.000.000 kali istighfar, silakan. Ini maksudnya, ya. Nah ini hadis nih, Nabi mengatakan begitu tuh, ya.
Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Boleh tambahin yuhyi wa yumiit, boleh. Hadis ada tambahannya, ya. Nah, itu 100 kali, Pak. Nabi nyuruhnya 100 kali. Kapan waktunya? Nah, lihat di riwayat yang lain. Nabi mengucapkannya yaitu pada saat zikir pagi setelah sholat subuh. Jadi gitu, ngamalin apa namanya, zikir gitu, ya 100 kali. Apa fadilahnya? Ya, fadilahnya adalah setara dengan memerdekakan hamba sahaya. Sekarang udah nggak ada, ya udah nggak ada hamba sahaya. Ditulis 100 kebaikan, 100 kali baca tadi, ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan. Ditulis dapat pahala 100 kebajikan. Kesalahannya, dosanya 100 diampuni sama Allah tabaraka wa taala. Menjadi benteng dari setan. Allah bentengin kita. Allah dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Di hari itu Allah bentengin kita. Allah bentengin kita. Allah jaga kita dari setan. Allah jaga kita dari setan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Para ulama mengatakan Allah kirim malaikat, sama seperti kalau misalnya kita keluar rumah lalu kita melangkahkan kaki kita dengan membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka Allah kirim malaikat jagain dia sampai dibalik lagi ke rumah. Saya udah sampein ya. Walaupun misalnya Pak Put nih, misalnya Pak RT cuma jingkring doang, ya orang deket doang keluar rumahnya, tetap baca itu. Kan nggak tahu kita. Jangan-jangan dia pengen naik tangga, dia kepleset, dia kesandung jatuh kan gitu. Tapi kalau dia baca bismillah, keluar rumah dia baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, janji Nabi. Nabi loh yang janji. Kata Nabi Allah kirim malaikat kepadanya, Allah jagain dia sampai dia balik lagi ke rumah aman. Ya. Diberikan keamanan, diberikan kenyamanan, keselamatan sampai balik lagi ke rumahnya. Dan banyak di antara kita dengar hadis ini tapi kayaknya berat gitu Pak ya. Berat kayaknya jalan ini. Ih, Masya Allah. Ternyata saya juga yang ngomong dulu awalnya berat. Tapi ternyata setelah kita paksain, maka ini pakai ilmu paksain. Ya Allah, paksain saya, paksain pakai ilmu, minta sama Allah, ya minta agar kita ini dipaksa oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Nah, jadi tadi apa namanya, setara dengan memerdekakan budak, ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan, menjadi benteng dari setan, ya, di hari itu, dan tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa yang lebih utama darinya kecuali seorang yang melakukan yang lebih dari itu. Artinya kalau ada yang zikirnya lebih dari 100, boleh apa enggak? Boleh. Kuat sampai 1000, silakan. Hadis ini amalannya begini. Jadi gitu ya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, la'an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh kata Nabi, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka hal itu lebih aku cintai kata Nabi daripada segala sesuatu yang matahari terbit padanya. Maksudnya dunia dan segala isinya. Bapak Ibu, orang yang rutin berzikir, Nabi itu setiap aktivitas hidupnya selalu berzikir. Apa aja yang Nabi lakukan pasti Nabi berzikir. Mau makan zikir, habis makan zikir, masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi zikir, pakai baju zikir, buka baju zikir. Pokoknya setiap saat Nabi berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ternyata orang yang selalu berzikir ini menyebabkan orang itu nggak akan dilupakan sama Allah. Ya, nggak akan dilupakan sama Allah tabaraka wa taala. Makanya
Saya lagi ngajarin anak-anak saya di TPA itu agar mereka jangan pernah meninggalkan doa yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa Nabi ajarin kepada sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Wanti-wanti Nabi banget itu. Mu'adz, kata Nabi, ya, jangan sampai kau meninggalkan sholat. Jangan sampai setiap selesai sholat engkau tidak membaca ini, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong sama Allah agar kita selalu berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Pak, ini udah masuk ya. Ini begitu pentingnya nih Pak nih, doa ini ya. Jangan sampai kita tinggalin Pak. Minimal habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini jangan sampai enggak kita baca. Kita minta sama Allah, minta tolong sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah agar selalu ingat zikir kepadamu. Itu Pak, nanti kita akan ditolong Pak. Termasuk kita keluar rumah kita ditolong sama Allah, selalu ingat baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Banyak Pak yang udah hafal doa ini, banyak yang udah hafal, tapi nggak ditolong sama Allah pada saat keluar, cuek aja, keluar aja. Banyak Pak. Banyak di antara kita hafalnya zikir-zikir, banyak hafal, tapi nggak dia lakonin, nggak dia laksanakan, dia nggak ada lakukan. Kenapa? Nggak ditolong sama Allah untuk bisa berzikir. Wa husni ibadatik, Nabi ngajarin wa husni ibadatik, minta tolong sama Allah agar kita bisa beribadah dengan baik. Ini termasuk Bapak Ibu, maaf, ini termasuk diantaranya kalau kita baca doa ini, kita minta sama Allah sampai nanti kita dipanggil sama Allah tabaraka wa taala. Salat yang kita lakukan tuh salat yang benar, salat yang sempurna, nggak sakit dengkulnya, nggak sakit duduknya, nggak sakit rukuknya. Itu maksudnya. Wa husni ibadatik, beribadah kepada Allah dengan baik, bisa puasa Senin Kemis, nggak diganggu dengan sakit ini sakit itu. Wa husni ibadatik, kita bisa mengeluarkan zakat kita, sedekah kita, karena kita masih bisa berproduksi, kita masih bisa mendapatkan maisha, kita masih mendapatkan uang, entah dari mana kita dapatkan. Allah berikan kemampuan kepada kita beribadah, kita bisa bersedekah, kita bisa sholat dengan sempurna, enggak diganggu dengan sakit, entah itu maaf stroke lah, inilah itulah gitu. Naudzubillah. Jadi ternyata Pak, itu doa pada saat kita minta wa husni ibadatik, ya Allah tolong saya untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik. Termasuk diantaranya kita bisa melaksanakan sholat, puasa dengan baik, nggak dikasih penyakit-penyakit yang membuat kita sholatnya susah, puasa susah gitu Pak ya. Mulai hari ini mintalah sama Allah, minta tolong, karena kita nggak punya kekuatan, cuma Allah yang bisa memberikan kekuatan sama kita, Allah yang bisa memberikan kemampuan kepada kita. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta terus Pak sama Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah malam Jumat keempat nanti Ustaz Dr. Agus Setiawan akan bisa memberikan kajian di Masjid Al-Furqan. Jadi saya cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersamaku.